Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia terhadap kamu hari ini, tanggal 29 Agustus 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Jadi apa isi hati dia terhadapmu hari ini? I wish I could take back my words. Jadi ada suatu kata atau kalimat yang dia ungkapkan ke kamu dan itu pengen dia tarik. Nampaknya kata-kata itu kata-kata yang mengerikan ya, yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu menarik diri dari dia, pergi dari dia, membuat dirimu marah gitu ya, ingin dia tarik kembali ya. I know I mess up everything. Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya. Ya, dia telah kehilangan segalanya. I will wait for a sign from you. Aku akan menunggu sinyal dari kamu atau tanda-tanda dari kamu bahwa kamu bisa welcome lagi ke aku. Kayak gitu ya. Kamu bisa membuka hatimu lagi, pintu dirimu itu untuk welcome lagi aku datang, kata dia gitu ya. Ya welcome itu datang artinya. Oke. Dan intinya kamu mau welcome gitu sama dia. Dia nunggu sinyal itu. I bury myself in work to forget you. Jadi aku sekarang tuh udah deh nyibukin kerja aja biar aku tuh nggak terus-terusan kepikiran sama kamu gitu ya. Berarti sekarang tuh dia kepikiran terus sama kamu ya. Mungkin nonstop 24 jam dia kepikiran kamu terus mungkin ya. You don't know how hard it was to let you go. Kamu tahu nggak sih? eh aku tuh berat ya, membiarkan kamu pergi dari aku tuh aku ngerasa berat banget gitu ya. Jangan kamu kira aku itu baik-baik aja setelah kamu pergi ya, setelah melepas kamu pergi itu. No, aku tidak baik-baik aja, kata dia. Melepas kamu itu kayak bencana buat aku gitu katanya. Isi hatinya seperti itu. Oke, aku akan konfirmasi lagi dengan tarotnya. Ada Justice Reverse di sini. Kemudian ada Five of Pentacles. Ada Five of Cups. Kemudian ada Six of Cups. Mantan ya. Energi mantan, Page of Wands. Nine of Pentacles. Oke, ini kebanyakan reverse ya. Kebanyakan reverse. Why ini? Why? Oke. Mulai dari Justice. Jadi di sini tuh ada yang terungkap ya. Dia tahu kamu itu tahu kalau dia itu selingkuh. Kalau dia tahu kalau kamu itu tahu bahwa dia mengkhianati kamu. Dia tahu itu. Tapi di sini dia tidak merasa bersalah karena telah melakukan suatu pengkhianatan sama kamu, melakukan perselingkuhan dari kamu. Gitu dia nggak merasa bersalah. Kenapa? Karena dia merasa gini. eh kan di dunia ini tuh nggak cuma kamu ya, orang yang ada kemungkinan bisa jadi pasangan dia gitu. Memang ini udah disuguhkan oleh dunia, ini disuguhkan oleh alam semesta, ini disuguhkan oleh Tuhan ya untuk kita menikmati, kata dia gitu ya. Jadi wajar dong aku mau nyoba punya hubungan dengan si A, dengan si B, toh aku tertarik sama dia gitu ya. Jadi ya kamu jangan egois gitu. Karena memang nggak cuma kamu dan aku di dunia ini, manusia di dunia ini gitu ya. Jadi di sini dia mengkhianati kamu, dia mencampakkan kamu, itu dia tidak merasa bersalah. Justru di sini dia merasa kamulah yang salah. Kamu itu terlalu apa ya? Pemikirannya terlalu pendek gitu ya. Kamu itu nggak nggak terbuka ya. Orangnya nggak terbuka, orangnya
nggak berwawasan gitu ya. Ya semacam itulah, intinya dia menyalahkan kamu di sini. Oke, kemudian ada Five of Pentacles-nya reverse. Ya, Five of Pentacles reverse artinya tuh berarti dia siap, udah bisa healing ya, udah bisa melepaskan rasa sakit hati dia di masa lalu dengan orang masa lalu dia, ya mungkin ini juga terhadap kamu. Dan di sini aku lihat itu mungkin dia melepaskan hubungan dengan kamu atau menceraikan kamu atau mutusin kamu. Di sini dia berpikiran bahwa oke lah, kan nggak cuma kamu nih wanita di dunia ini. Jadi of course boleh dong aku membuka diri karena ada potensi di luar sana yang mau menjadi pasangan aku gitu ya. Jadi di sini dia sekarang eh dia memang isi hatinya tuh ya sekarang welcome gitu ya. Pokoknya abis dari pisah sama kamu, dia itu mencoba untuk healing, kemudian ya welcome dengan siapapun. Ah, atau bisa jadi ya ketika kalian lagi bertengkar, cekcok mau pisah gitu ya. Dia memang udah selingkuh duluan. Dia udah selingkuh, jadi dia udah welcome hatinya gitu ya. Mungkin memang saat akhir-akhir dari mau perpisahan kalian tuh memang dia tuh udah hambar sama kamu perasaannya. Jadi ya dia udah welcome dengan orang kayak gitu ya. eh dan aku melihat di sini memang orang ini dia memang nggak segan-segan gitu ya, nggak ada nggak ada perasaan, dia nggak main perasaan, nggak make perasaan. Kalau misalkan dia udah nggak suka sama kamu, ya udah gitu. Kalau dia udah nggak mendapatkan manfaat dari kamu, ya udah kita pisah gitu. Buat apa membuang-buang waktu kayak gitu. Jadi ketika dia pisah sama kamu, ya entah itu karena suatu cekcok karena dia ketahuan sama kamu selingkuh gitu ya. Di sini dia merasa terpojok, dia merasa udah nggak nyaman, udah merasa tidak aman lagi sama kamu, sudah tidak mendapatkan manfaat lagi dari kamu. Jadi ya dengan yakin dia ya udah, kan gak cuma kamu wanita di dunia ini. Jadi dia dengan mudahnya ngomong pisah sama kamu gitu ya. Oke, ada Five of Cups reverse. Ini mengkonfirmasi dari Five of Pentacles ya. Jadi memang sempat dia merasa menyesal, memang sempat dia merasa sedih karena perpisahannya dengan kamu gitu ya. Apalagi kalian berpisah itu kan dengan cara nggak baik-baik ya, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan perselisihan, eh, apa ya akibat dari perselingkuhan. Ya tau lah ya kalau orang yang selingkuh ketahuan pasti penuh dengan cekcok, amarah, bahkan kalau udah pisah pun penuh dengan dendam, ya kan. Nah ya dia merasakan penyesalan, dia merasakan kesedihan itu. Tapi karena di sini ada Five of Pentacle-nya itu terbalik, dia di sini mencoba untuk yes, ayo kita move on. Ayo untuk healing kayak gitu. Akhirnya dia melihat ke luar, dunia luar gitu ya, bahwa wanita itu memang gak cuma kamu gitu ya. Hmm, jadi pemikiran dia masih ada kok wanita di luar sana yang bisa dia jadikan pasangan. Jadi dia di sini mencari-cari potensi pasangan eh yang menurut dia worth it gitu ya, untuk dia jadikan pasangan kayak gitu. eh dan aku lihat juga di sini ketika dia mencoba nih ya sama pasangan baru ya, kok beda ya gitu. Kok malah muncul bayang-bayang kamu ya di sini. Muncul bayang-bayang mantan, ya mantannya kamu. Memang waktu dia menceraikan kamu atau berpisah dengan kamu, di sini dia yakin mantap banget. Terus ya oke lah penyesalan karena berpisah dengan kamu, karena hubungan ini berakhir, karena hubungan ini tuh cepat berlalu gitu.
Oke, dia memang sempat merasa menyesal, merasa sedih, tapi nggak lama itu. Nggak lama, kemudian dia udah dapet pasangan lagi, atau mungkin saat kalian lagi cekcok tuh dia udah punya pasangan baru, ya. Dan abis itu ketika dia udah jalani nih sama pasangan, ternyata ada energi pengen rekonsiliasi sama kamu. Karena ya itu, ada bayang-bayang kamu. Jadi walaupun secara fisik dia bersama orang baru, tapi hati dia itu masih sama kamu, gitu ya. Masih terpaut sama kamu, masih tertinggal di kamu, kayak gitu. Jadi ada keinginan dia ingin rekonsiliasi, ingin balikan sama kamu. Aduh, ya ini aku serahkan deh dengan kamu, ya. Kalau kamu masih mau sama dia, silakan tunggu. Karena di sini ada Five of Cups yang reverse, energi rekonsiliasi, ya. Nih, apalagi ada Six of Cups, ya. Dikonfirmasi dengan kuat, ya, bahwa memang bayang-bayang mantan di pikiran dia, di hati dia, itu sangat kuat, ya. Em, Kamu adalah sosok terindah yang nggak bisa dia lupakan. Kamu itu punya apa ya, tempat tersendiri, ya, di hati dia yang nggak bisa digeser oleh siapapun. Walaupun secara mata dia itu nafsu dengan orang lain juga gitu, tapi di hati dia itu cuman kamu, ya, yang bisa membuat dia bergairah, meningkatkan atau memunculkan kembali gairah, rasa sayang, cinta itu ya cuman sama kamu. Orang masa lalu dia, mantan dia gitu ya. Hmm, oke. Jadi energi rekonsiliasinya memang kuat ya. Dia pengen balikan sama kamu. Page of Wands-nya reverse. Orang ini tuh memang orang yang kalau punya suatu hubungan itu nggak bisa kalau lama-lama. Ya, karena dia punya jiwa bebas. Dia punya jiwa apa? Tidak suka dikekang, punya jiwa petualang, ya. Mungkin dia ini memang suka traveling, atau mungkin ya memang kalau dalam percintaan ini memang sukanya berpetualang ke sana kemari, mana yang serak di mata, kayak gitu ya. Dan kalaupun di sini dia punya pasangan, ya, kalaupun dia punya pasangan, dia nggak mau diikat, nggak mau dikekang, nggak mau hanya dimiliki gitu ya. Jadi dia maunya bebas. Oke, kita kita punya hubungan nih, pacaran. Tapi aku nggak mau kalau cuma sama kamu doang. Aku juga boleh dong dengan yang lain. Karena yang lain juga lebih menarik. Kayak gitu ya. Jadi walaupun kamu di sini tetap di hati dia, memang orangnya itu punya jiwa petualang. Ya, apalagi soal cinta. Nggak bisa dia kalau cuma menetap pada pada satu di kamu doang gitu. Memang kamu cinta sejati dia, ya, orang yang dia inginkan, tapi dia nggak bisa kalau cuma kamu doang. Jadi kamu itu kayak istri sah gitu ya. Diandaikan itu kamu kayak istri sah. Nah, yang lainnya itu kayak selir. Nah, semacam itu. Ya, jadi banyak selirnya, tapi kamu ratunya kayak gitu. Bisa ya kita anggap dia king, kamu ratunya, yang lain itu selir. Nah, kayak gitulah ya. Memang itu kayaknya lumrah banget ya. Dari cerita-cerita juga, eh memang kalau raja itu pasti punya selir ya. Nah, seperti itulah intinya ya. Jadi dia nggak bisa gitu. Cuman punya satu pasangan. Kayak gitu ya. Sulit untuk kamu mintai pertanggungjawaban. Ya udah sih, kalau misalnya cuma cinta sama aku ya udah tanggung jawab sama aku aja gitu. No, dia tidak akan bisa memberikan itu sama kamu. Dan aku lihat juga di sini ada Nine of Pentacles-nya reverse ya. Jadi orang ini memang entah dia memang sudah pernah memang dia sudah berkomitmen sama kamu, atau mungkin sempat kalian sudah merencanakan komitmen dengan dia, tapi gagal gitu ya. Karena aku lihat di sini orang ini tuh lebih mengambil keuntungan dari kamu ya. Karena orang ini entah dia memang punya tanggung jawab besar terhadap keluarga, menghidupi kehidupan keluarganya,
atau memang dia punya kehidupan tuh yang bermewah-mewahan, hedon banget lah ya, atau mungkin dia ini memang banyak hutang sehingganya itu memang dia kalau sama pasangan, nyari pasangan itu cuman untuk dimanfaatkan, diambil keuntungannya aja gitu ya. Jadi untuk membantu kehidupan dia secara finansial di sini aku melihatnya. Dan orang ini juga orang yang nggak jujur ya, orang yang nggak jujur, orang yang bermuka dua, di depan kamu dia romantis banget, tapi nyatanya ada selingkuhan kayak gitu ya. Di depan kamu tuh apa namanya, mungkin memelas-melas kayak nggak punya uang, tapi nyatanya di luar sana kehidupan dia hedon banget, mungkin beli pakaian mewah, punya mobil-mobil mewah, ya yang dari hasil-hasil morotin pasangan-pasangannya atau hasil hutang gitu ya. Jadi sulit kalau kamu misalnya mau sama orang ini tapi orang ini tuh belum berubah ya. Jadi orang ini juga masih gengsian ya, masih gengsian, masih ya lebih mementingkan finansial atau kekayaan daripada tentang cinta ya. Jadi aku rasa kamu harus pertimbangkan lagi sih ya, pertimbangkan lagi kalau misalkan kamu rekonsiliasi dengan orang ini. Kamu lihat lagi, jangan terburu-buru ya untuk mengambil suatu keputusan untuk berkomitmen kembali dengan dia. Lihat dulu, apakah ada perubahan di dalam diri dia, apakah ada perubahan di dalam kehidupan dia, apakah dia udah bisa mandiri secara finansial, karena jangan sampai kamu di sini yang menanggung kehidupan dia, apalagi sampai menanggung kehidupan keluarga besarnya. Jangan sakiti dirimu ya. Eh, Kamu berhak bahagia kok. Cinta boleh cinta, tapi jangan merusak diri gitu ya. Penyakit paling sulit disembuhkan adalah penyakit mental. Kalau udah trauma, oke, mungkin seiring berjalannya waktu itu bisa terabaikan, bisa sembuh. Tapi bekasnya akan dibawa sampai mati. Pasti bakalan keinget terus. Maka pasti akan ada suatu saat ya, itu akan ke-trigger lagi gitu ya. Jadi eh, jangan sampai penyakit kamu ini, oke, kelihatannya sepele memang ya kalau penyakit mental tuh. Tapi itu sampai benar-benar sampai mati loh gitu ya. Jadi kamu berhak bahagia, carilah prioritasmu, carilah kebahagiaanmu. Kalau cinta ya jangan sampai menyakiti diri sendiri. Kalau udah pernah disakiti, udah pernah trauma, udah pernah hmm, ya ya diporotin kayak gini ya, diselingkuhin kayak gini, dikhianati, dia disia-siain, ya pikir ulang lagi gitu ya. Kalau kamu memang yakin banget maunya sama dia, lihatlah apakah ada perubahan ketika dia datang lagi ke kamu. Itu ya. Intinya dari pembacaan ini tuh seperti itu. Sadarkan dirimu sebelum kamu mau berkomitmen lagi dengan dia. Oke, aku rasa cukup. Aku tidak memaksakan pesan dari tarot ini, pembacaan tarot ini kamu terima atau tidak, atau kamu mau nerima dia lagi atau tidak. Aku tidak memaksakan. Silahkan kalian ambil keputusannya untuk diri kalian masing-masing. Karena hidup-hidup kalian, ya tanggung jawab kalian, hak-hak kalian. Apalagi kita hidup di negara Indonesia yang menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia, ya. Oke, aku serahkan pada kalian, ya. Aku tidak memaksakan pendapatku pada kalian ataupun pembaca ini pada kalian. Untuk zodiaknya di sini energi paling kuat ada Libra. Kemudian ini juga ada energi dari Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.